Halo guys, balik lagi di YouTube channelnya Andreas Wits. Kali ini gue akan bahas salah satu project yang lagi rame banget, yaitu adalah Anoma guys. Kalian mungkin sering lihat di Twitter dan udah rame banyak seliweran gitu ya. Tapi kalian belum punya kodenya. Nah, ini video kali ini kesempatannya adalah gue pengen tunjukin kurang lebih Anoma testnet itu kayak apa sih itu ya. Oke, kita ke bagian funding. Ini Anoma, kurang lebih dia nge-raise fund sebesar mungkin sekitar 60 juta dolaran gitu ya. Ini dia sempet jualan di platform yang namanya Echo sekitar 2,5 juta dolar. Di sini kemudian ada undisclosed, ini untuk tipenya aja sih undisclosed gitu ya. Kemudian dia di awal-awal itu ada private token sale dulu ke Polychain Capital, kemudian di sini Polychain Capital sepertinya invest lagi gitu ya, dan di sini banyak visi sih jatuhnya. Nah, kalau di sini teman-teman lihat ini ada beberapa visi yang emang tier 1 nih, 4 nih ya. Polychain, Coinbase Ventures, Spartan Group sama Delphi Ventures ini untuk si tier satunya udah ada 4. Jadi harusnya secara project ini oke banget. Cuma memang di sini kalau teman-teman lihat ini visi yang invest nih kayaknya banyak banget nih karena di sini tabnya aja sampai 3 guys gitu ya. Cuma nggak apa-apa. Ini gua akan tunjukin kurang lebih seperti apa. Oke, nah sekarang ini gue udah ada di Anoma Testnet guys. Jujur untuk si referral code-nya belum ada sama sekali nih. Karena kalau teman-teman gue buka di sini nih, gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada quest restart doang segala macam, tapi tidak ada info soal referral. Karena sepertinya sih untuk referral memang dibukanya itu secara bertahap gitu ya. Nah, Anoma ini ngapain sih? Nah, basically pertama-tama kalau dulu awal gua kerjain ini nggak ada yang merah-merah gini guys. Merah-merah ini sepertinya untuk dapetin sistem poin. Karena di sini kalau teman-teman perhatikan explore desktop dan collect points gitu ya. Ini harus 6/20 gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus dapetin nih contoh kalau gua kesini tuh kayak balonnya agak pecah gitu ya. Lalu poinnya di sini nambah. Nah, jadi kurang lebih ada misinya pertama itu, tapi ini jatuhnya adalah misi yang baru ya guys ya. Nah, tapi setelah kalian beres misi ini gitu ya, sebenarnya ada beberapa hal yang masih bisa dilakukan. Ini gue jalan lagi ke misi baru karena di sini sistemnya berbasis poin. Jadi kemudian di sini ada live tracking poin gue itu berapa gitu ya. Kita biasanya wajib yang dilakukan tiap hari itu adalah ngumpulin yang namanya Bitcoin guys. Nah, untuk masuk kita klik enter. Nah, ini ada penjelasannya segala macam, kita langsung klik start mining. Basically ini kita tap-tap guys, sehari itu maksimal 1000 gitu ya. Jadi kalau misalkan gua tap-tap itu teman-teman perhatikan koinnya nambah ya. Dan total fitnya juga nambah, tapi balik lagi karena di sini sehari 1000 gitu ya. Kita maksimal cuma bisa 1000. Nah, ini kalau tadi teman-teman perhatikan kan gua ada kayak udah ada ya, karena itu tadi gue udah klik duluan, gue cicil biar nggak terlalu lama lah videonya gitu ya. Cuma ini sampai 1000 nggak apa-apa, gue akan tetap klik terus. Mungkin buat teman-teman yang butuh tips untuk ngekliknya itu teman-teman bisa baca ya, di situ kan ada hit space or tap the bike to mine gitu ya. Jadi intinya buat mempercepat teman-teman juga bisa langsung klik dua-duanya gitu ya. Jadi spasi klik, spasi klik, spasi klik gitu ya. Ini makanya kalau teman-teman lihat angka gua naiknya lumayan cepet nih gitu ya. Karena gua melakukan itu, dimana di sini gua melakukan spasi klik, spasi klik. Mungkin pada saat record juga kedengeran nih untuk button spasinya atau enggak juga nggak apa-apa. But basically itulah yang gua lakukan gitu ya. Nanti gua akan percepat kalau misalkan dia sudah sampai 1000. Oke, nah ini teman-teman perhatikan di sini gue udah dapat 1000. Teman-teman jangan lihat total fit yang di sini karena basically tadi sebelumnya gue udah tap-tap dulu lah ya. Nah, di sini udah 1000 dan di sini kita udah reach daily Bitcoin limit. Kita close app, kita keluar. Nah, kalau teman-teman samperin lagi gitu ya, kita mau coba lagi, ini langsung kena great job, langsung kena limit. Jadi artinya kalau misalkan sudah 1000 itu udah bener-bener nggak bisa dapetin lagi. Intinya seperti itu, oke? Nah, kemudian setelah teman-teman dapat Bitcoin, di sini sebenarnya ada dua game guys. Jadi dua game di sini adalah kayak permainan option gitu. Cuma ini nggak pakai duit ya. Kita ngebetnya points. Nah, di sini juga ada yang namanya Garapon. Biasanya kita main dulu di Garaponnya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan di sini kita bisa dapat kupon guys. Di sini kita dapat sehari kalau nggak salah dua gitu ya. Tapi di sini kita bisa punya pilihan untuk beli si Garapon kuponnya gitu. Jadi di sini satu kupon itu 50 fit. Jadi contoh kalau teman-teman punya 1000 koin ya kemungkinan bisa dapat sekitar 20, di mana satu Garapon ini kita bisa dapat kalau nggak salah sekitar 100 poin. Nah, kita coba aja karena kita punya dua ya. Kita langsung klik aja untuk spin.
Nah, nanti ketika dia keluar seperti ini kita dapat sekitar 100 poin. Lalu play again, lalu kita klik lagi. Basically ini sih selalu berhasil. Nah, ini nih kalau dapat merah gitu ya. Ini gue langsung dapat 10.000. Ini gue pertama kali dapat segini banyak guys basically. Nah, jadi kalau teman-teman mau main yang aman gitu ya, teman-teman bisa cobanya main Garapon karena bener-bener hoki-hokian. Kayak tadi gue beneran baru dapat 10.000. Nah, sekarang kita akan coba ke permainan yang lebih high risk. Ini yang namanya kayak Bitflip ya. Bitflip itu basically kayak kita menentukan istilahnya Bitcoin ini mau naik atau mau turun dalam durasi 15 detik ke depan. Nah, cuma di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah kalau misalkan si harga Bitcoinnya ini itu sepertinya tidak memang mirror dengan harga Bitcoin sebenarnya seperti yang di exchange gitu ya. Jadi basically ini dia harganya kayak sepertinya sih emang stand alone, dia bikin sendiri lah intinya seperti itu ya. Nah, di sini gue akan coba sedikit aja karena jujur kemarin gua baru coba dan habis guys gitu ya. Jadi Bitcoin gua 0, poin gua 0 gitu ya. Jadi kayak wah ya sudahlah gitu ya. Nah, makanya hari ini gue bikin lagi dan ternyata langsung dapat 10.000 koin dari Garapon. Jadi kayak hoki banget lah gitu ya. Oke, kita akan coba. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang namanya Bitcoin cost dan point cost gitu ya. Point cost itu adalah kita pakai kalau misalkan modalnya mau berapa gitu ya. Nah, jadi contoh kalau misalkan di sini gue masukin 1000, ini akan berubah jadi 1000 gitu ya. Tapi di sini gue pengen cobanya 100 aja. Nah, kemudian di sini ada Bitcoin. Bitcoin ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk adjust leverage-nya, guys. Jadi kalau contoh satu kali otomatis ya nggak ada gitu ya. Tapi kalau teman-teman pilihnya 2 kali itu 25 gitu ya. Kemudian 3 kali 50, 4 kali 100, 5 kali jadi 175 dan 10 kali jadi 500. Intinya seperti itu. Di sini teman-teman harus perlu ketemu kayak angka enaknya lah ya, karena 10 kali gitu ya dibandingkan dengan 2 kali 25 itu kan jauh banget gitu ya. Jadi make sure kalau memang teman-teman mau masuk ya memang pada saat poinnya gede, kemudian teman-teman yakin arahnya kemana gitu ya. Nah, ini kita akan coba kecil-kecil aja dulu. Gua mencoba untuk pilih down lalu place bet gitu ya. Nah, ini teman-teman perhatikan. Nah, ini ya, entry price gue segini, lalu sekarang kondisinya adalah 188. Ini kalau misalkan dalam 7 detik dia nggak turun di bawah harga gue, otomatis poin gue hilang beserta Bitcoin gue. Nah, ini sepertinya hilang. Nah, itu ya, you lose 100 poin guys gitu ya. Dimana di sini ternyata Bitcoin naik gitu ya. Lalu kita bisa bet again, lalu kita bisa bet lah sampai dengan istilahnya poin ini dan Bitcoinnya habis. Intinya seperti itu. Nah, jelas di Bitflip ini kalau misalkan kalian jago makin gede otomatis poinnya akan makin tinggi dan pasti rankingnya makin besar gitu ya. Jadi make sure Bitflip ini sangat risky, tapi kalau kalian memang orangnya suka yang lebih kalem-kalem gitu ya, gue saranin kalian lebih main ke si Garaponnya. Memang untuk up rankingnya mungkin gak akan banyak gitu ya, tapi paling enggak lebih stabil. Intinya seperti itu. So far untuk testnet Anoma gitu aja guys. Nah, biasanya kalau akun baru gitu ya, kalian akan disuruh diminta ke sini guys. Nih, kalian jangan lupa ya. Ini dimana di sini kayak ada daily task sosial gitu. Kita ketemu wizard yang warna merah ini, kita klik enter gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan kan quest gue udah komplit, tapi intinya adalah di sini kita disuruh untuk connect Twitter, follow Anoma dan juga nge-tweet soal Anoma sekali. Nanti kita dapat total kalau nggak salah sekitar 4.500 poin, dan poin itulah yang kemarin gue habisin untuk main si Bitflip sampai habis beneran. Jadi kayak ya sudahlah gitu ya. Nah, untuk Anoma ini kalau misalkan kalian dapat kode juga jangan lupa untuk si daily tasnya guys gitu ya. Jadi contoh ini explore desktop dan collect points sampai dengan 20 kali gitu ya. Itu jangan lupa kalian beresin karena di sini ada counternya nih sama 21 quest completed gitu ya. Jadi selain points dia juga nge-track untuk questnya. Jadi gue ngerasa nanti di sini ada take part juga nih untuk si airdropnya gitu ya. Nah, kemudian hal-hal yang bisa dieksplor lagi adalah ini kalau teman-teman klik bagian sini gitu ya. Dia menjelaskan bahwa di sini ada intentnya, kemudian di sini ada dashboardnya. Nah, cuma di sini sih belum bisa ngapa-ngapain ya guys ya, karena memang di sini kayak cuma grafik doang dan mungkin dia nunjukin gimana cara kerjanya lah gitu ya biar gampang. Ini contoh kalau intentnya gitu ya, dia saling terkoneksi, saling apa ya berjalan gitu ya karena saling antar punya intent lah intinya seperti itu. Dan ini disalurkan via si desktop ini guys, intinya seperti itu. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kalian udah punya kodenya, gue saranin banget untuk garap karena jujur masih sepi banget karena
kodenya selangkah itu gitu ya. Dan gue udah ngecek juga di beberapa marketplace khusus kripto gitu, ada yang jual sampai dengan 70-80 dolar, tapi ada juga jual yang murah mungkin sekitar 15 dolar, 20 dolar. Cuma nggak enaknya kita beli gitu adalah kita kena fee. Kemarin gue ngecek fee-nya itu sekitar 0,1 Solana. Jadi barang berapapun yang kalian beli, kalau nggak salah di volumenya di bawah 1 Solana, itu kalian kena fee sekitar 0,1 Solana gitu ya. Jadi walaupun kalian beli itu fee-nya juga tetap cukup gede, 35 sampai dengan 50 dolar untuk satu kode beserta dengan fee-nya gitu ya. Nah, ini gue baru 12, poinnya masih kecil, jadi gue berencana untuk nangkepin si balon-balonnya dulu, intinya seperti itu. Jadi kurang lebih testnetnya seperti itu aja guys, dimana harus dilakukan daily ya, karena ada daily Bitcoin. Nanti kemungkinan besar Bitcoin ini gue akan abisinnya di Garapon, karena tadi sepertinya gue baru gacha Garapon, pas banget nih bikin video gacha Garapon, malah dapet 10.000 poin dan ke record. Jadi kayak mantep banget gitulah ya. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you kalian di video-video lainnya. Bye.